Bapak Ibu, Mas Asari, ini saya mengganggu ya Bapak Ibu ya, mohon kesediaan waktunya. Ini saya sama Bu Hera, tim dari SMK Nusantara berkunjung dalam acara kegiatan home visit ya Bu ya. Jadi kita memang ada kegiatan kunjungan ke rumah orang tua peserta didik, mungkin mau bincang-bincang sejenak ya Bapak Ibu ya. Mungkin langsung saja sih saya mau nanya ini, gimana sih perkembangannya putranya Bapak Ibu, Mas Asari, selama bersekolah di SMK Nusantara selama 1 tahun ini, gimana perkembangan? Ya, alhamdulillah selama Nusantara ini ada banyak perubahan. Yang kurang berwawasan, sekarang wawasannya menjadi luas, kedisiplinan, selalu patuh terhadap orang tua, dan banyak tambah ilmu, karena yang dari sebelumnya belum berani tampil di muka, sekarang sudah berani. Dulu malu-malu Pak ya, belum pede ya, Dulu masih takut-takut, sekarang sudah berani tampil di muka, dan ilmunya bisa dipakai di masyarakat, di masjid sudah berani untuk menjadi bicara di depan orang banyak Pak ya. Depan orang banyak, sudah tidak grogi lagi. Alhamdulillah Pak ya, jadi sudah ada keberanian dari anaknya Pak ya. Mungkin namanya berproses ya Pak ya. Memang di SMK Nusantara itu kan menerapkan disiplin ya Pak ya. Ya pola anak itu kan yang tadinya konsepnya dia itu malu, pede, makanya kita mengolah semua di SMK Nusantara itu. Oke Mbak Hera, ada yang mau ditanya? Mumpung kita lagi berkunjung baik, ini. Bapak Ibu, kami bangga, kami salut atas perkembangan terakhir anak Asari. Meskipun baru 1 tahun, terlalu banyak perubahannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan. Kami setahun ini, kita tahu kita ada di masa pandemi COVID, tapi SMK Nusantara itu harus memadukan daring dan luring. Jadi pesannya Bapak Ibu tentang perkembangan pembelajaran yang kita pakai di Nusantara itu, daring yang online itu ya semua sekolah pakai, tapi SMK Nusantara itu harus berani luring, tatap muka. Ini Bapak Ibu tentang hal itu tanggapannya seperti apa? Gimana Pak Bu, karena luring itu kan kita khusus untuk prakteknya Pak ya, menambah kompetensinya di workshop. Ya, Bapak Ibu gimana ini? Dari segi daring aja saya rasa kurang efektif, karena SMK itu kan kalau menengah kejuruan, jadi harus turun ke lapangan praktek, terjun secara langsung. Yang penting ya menerapkan protokol kesehatan, mematuhi aturan-peraturan yang maksud saya peraturan dari sekolah, peraturan dari pemerintah, dan mengikuti instruksi dari leader-leader yang ada di sekolah. Iya, asal Bapak Ibu ketahui bahwa di sekolah itu sebelum anak-anak masuk workshop ada beberapa protokol yang harus mereka lalui. Masuk gerbang langsung cuci tangan, setelah itu tes saturasi oksigen, malah kita tes oksigennya kalau dia di bawah kadar yang seharusnya, anak-anak di stop, disuruh pulang. Begitu juga dengan suhu tubuhnya. Dari rumah selalu mengingatkan untuk jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Betul. Memang kita batasi ya Bu ya, pakai shift sih ya. Jadi tidak ada kerumunan gitu. Jadi mereka ada shift misalnya 5 orang, 6 orang. Itu pun kita terapkan hanya 1,5 jam ya Bu ya. Betul, Pak. Jadi jangan sampai itu ilmu kompetensi dari prakteknya itu kosong. Kan kami SMK Nusantara itu kan tidak pengen lulusan-lulusan itu ya instan, atau ibaratnya lulusan yang prematur, karena kedepannya nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi makanya kita bekali kompetensinya kayak Mas Asari ini kan di kelas 10 itu kan memang harus mengenal kayak sistem alat, betulnya pengenalan dasarnya. Jadi memang saya rasa mungkin aman aja ya Pak ya, kita menerapkan luring sama daring ya. Karena harus untuk SMK itu harus turun ke lapangan. Terus kalau dari Ibu nih, segi khawatirnya gimana Bu melepas anak ini, jaraknya teramat jauh ya ini. Ini daerah mana ini Bu ya? Sidrap. Iya, daerah Sidrap ini kan masih masuk Putim ya. Iya, tapi insya Allah nanti bisa bergabung ke Bontang sudah saya dengar ini. Gimana ini perasaan Ibu ini? Ada rasa khawatir kah, atau ibaratnya menumbuhkan kepercayaan terhadap
Asarinya, Mas Asarinya gimana Bu? Menurut Ibu Yang ini? pasti kami dari rumah selalu mengingatkan hati-hati di jalan, patuhi lalu lintas. Jadi kalau sampai di sekolah, sampai pulang lagi, maksudnya kalau memang tujuan ke sekolah, pulang langsung pulang. Jadi insya Allah saya juga percaya sama anak saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa jadi anak yang Soleh ya. berbakti dan soleh. Amin. Terus dia ini kan Bu, Mas Asari ya Bu Hera ya. Ini kan kemarin ikut seleksi duta sadar hukum ya, tingkat sekolah. Nah terus berkas kemarin kami kirim juga ke provinsi. Alhamdulillah ini kan masuk 10 besar. Nah dan akan tanding insya Allah itu tanggal 24 kah, pada tanggal 24 Juni ini ya, atau tanggal berapa ya, jelas bulan Juni tingkat kota. Karena kan di tahun lalu kan SMK Nusantara kan juara umum di tingkat Bontang ya Bu ya, terus mewakili Bontang ke provinsi. Alhamdulillah di provinsi pun kita mendapat predikat ya, walaupun tidak juara satu, kita juga masuk nominasi dari 10 besar, 5 besar itu ya Bu ya, kita masuk 5 besar. Nah terus ini Mas Asar ini kan Bu, kegiatannya ini padat ini Bu, full ini. Jadi kadang ada izin telepon dari wali kelas ya Bu Hera ya. Terus Bu Hera juga sebagai ketua di sekolah ini COVID ya, selalu mengingatkan sama anak-anaknya, hati-hati le, gimana caranya dari rumah ke sekolah. Nah terus gimana nih kesan Bapak sama Ibu terhadap putranya selalu aktif di sekolah ini? Kelihatannya ini minggu-minggu ini lebih banyak ke sekolah dia ini. Gimana Kayaknya Pak? bantu orang tua ini tidak lagi Pak Iya, Ibu ya. berkurang bantu orang tuanya. Gimana? Ini waktunya disita sama sekolah. Kalau menurut saya sih nggak masalah Pak, selagi itu demi kemajuan anak saya, demi bisa mewakili, bisa mengharumkan nama sekolah dan juga nama orang tuanya, selagi mematuhi protokol kesehatan, saya tidak masalah. Oh iya, baik. Aman ya, Terima Bu Hera kasih. ya? Iya, aman. Mungkin ada lagi Bu Hera yang mau ditanya nih. Ya. Ini yang terakhir ini kali Pak ya. Iya. Karena ini jalinan komunikasi orang tua. Kami ini sebenarnya memang sudah jadi orang tuanya Pak ya, tapi Iya. orang tua langsung di sekolah itu ada yang namanya wali kelas. Iya. Ini komunikasi Bapak Ibu ke wali kelas Asari ini seperti apa? Mungkin kalau masalah wali kelas saya yang lebih tahu ya. Oh, Jadi iya. kalau Azari, saya sama komunikasi sama wali kelas Azari, Ibu Nelvi, Ibu Nelvi. alhamdulillah Oh iya. baik, sangat baik sekali. Alhamdulillah. Malah Bu Nelvi kalau ada info apapun pasti Langsung ya, Bu, ya? langsung ya. Jadi saya juga misalkan ada masalah sedikit, Bu ada yang kurang Kak, ada Iya. yang ini, langsung saya tanyakan dan alhamdulillah Bu Nelvi juga langsung merespon. Iya, jadi kami langsung apa kurangnya anak saya, kami bisa langsung menegur kah atau bagaimana Ya, begini, gitu. begini, jadi jarang. Sangat bagus. Komunikasinya terjadi ya. Ya, Ini kelihatannya belum terakhir Bu Hera pertanyaannya. Masih penasaran nih saya. Iya, karena komunikasinya nyambung nih Bu. Ini mungkin saya ke putranya dulu nih, Mas Asari. Ini setelah masuk SMK Nusantara ada rasa penyesalan enggak? Jaraknya jauh atau gimana menurut Mas Asari? Tidak ada Pak, saya merasa sangat beruntung karena awalnya saya masuk di SMK Nusantara itu belum memiliki ilmu ibaratnya seperti kosong lah. Setelah masuk di SMK Nusantara saya mendapatkan banyak hal baru seperti ini. Kemarin saya menjadi MC di acara TV saja. Yang awalnya malu sekarang menjadi berani. Berani ya, luar biasa ya. Luar Jadi biasa. jarak yang jauh ini tidak menjadikan halangan ya. Masalah. Luar biasa ya. Oke, mungkin ini closing kita gini Bapak Ibu. Coba saya diberikan kesan dan pesannya terhadap SMK Nusantara, terus kita ajak masyarakat lebih mengenal SMK Nusantara. Siapa tahu ada putra putri atau keluarga, tetangga yang bisa bergabung di SMK Nusantara. Jadi mungkin kami juga minta pandangan dari Bapak. Gimana sih pandangan dari Bapak Ibu? Terserah yang mewakili Bapak atau Ibu. Pandangan Boleh Bapak Ibu. dua-duanya, Iya, boleh. dua-duanya juga tidak apa-apa. Mungkin pandangan Bapak
sebagai orang tua bapak ya, kepala rumah tangga yang mungkin aktivitasnya padat juga di pabrik atau gimana Pak ya. Terus ibu juga aktivitasnya di rumah juga banyak, tapi putranya bisa jaga dirinya dan sebagainya. Jadi gimana Pak Ibu pesan kesannya terhadap SMK Nusantara Pandaran ini, Pak? Untuk SMK Mandiri, SMK Nusantara Mandiri untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan atau membuka cabang dari kejuruan yang lain untuk menambah Kompetensi Pak ya. kompetensi agar SMK Nusantara lebih maju dan aturan itu untuk lebih diperketat. Misalnya masuk harus jam sekian, siswa wajib datang sebelum jam yang sudah ditentukan. Kalau menurut saya sangat tidak merugikan masuk ke SMK Nusantara karena anak saya sangat banyak sekali perubahannya dari Baru 1 tahun, Bu, ya. Jadi menurut saya buat semua anak-anak yang mau masuk kejuruan atau keluarga yang mau masuk kejuruan, saya mengharapkan dimasukkan ke SMK Nusantara karena di situ anak saya alhamdulillah sangat bagus sekali kemajuannya. Gitu. Makasih banyak ya Pak Bu ya. Mungkin itu aja Bu Hera ya. Jadi mungkin saya juga tim ini, saya sama Bu Hera ini mengucapkan terima kasih atas kami disambut di sini Bu ya. Kebetulan kan Luar biasa. iya luar biasa ini Bu bincangnya, makasih itu penasaran. Iya, karena kita juga kegiatan home visit ini memang sebenarnya rutin Bu. Iya. Sebelum pandemi dan pada saat pandemi pun kita juga mengadakan home visit, tapi selalu dengan protokol kesehatan. Mungkin kedepannya SMK Nusantara juga akan membenah kembali, mungkin yang masih kurang-kurang akan kita benahi ke depan, mungkin bisa lebih baik lagi. Iya. Jadi saya ucapkan tim ini sama Bu Hera, terima kasih ya Bu ya atas kesediaannya menerima kami. Sama-sama. Itu saja sih Bu, semoga semua yang apa kita lakukan untuk anak-anak kita, terutama untuk anak bangsa, membawa berkah faedah buat kita semua. Terima kasih Bu ya.